selalu senantiasa memberikan rezeki dan rahmat kepada kita semua. Mudah-mudahan setiap derap langkah bisa membuahkan pahala bagi kita semua, bisa menjadi penghapus dosa dan mengangkat derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang seperti sekarang ini. Namun sebelumnya izinkan kami untuk menyampaikan susunan acara yang akan kita lalui bersama-sama, yaitu pertama pembukaan, kedua pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan Rizky dan Rashid. Kepada Rizky dan Rashid kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Ya bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'an wa la yuqbalu minha syafa'ah wa la yuqbalu minha syafa'atu wa la yukhadhu minha 'adlu wa la hum yunsarun. Artinya, aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dan memohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Dan salat itu sesungguhnya berat kecuali bagi orang-orang yang beriman, yaitu mereka yang yakin bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan bahwa mereka akan kembali kepadanya. Wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah kuberikan kepadamu, dan aku telah menepikan kamu dari semua umat yang kaya di dalam bumi pada masa itu. Dan takutlah kamu kepada hari kiamat. Tidak seorang pun dapat membela orang lain sedikit pun, dan mereka tidak akan sedangkan syafaat dan tebusan apapun darinya tidak diterima, dan mereka tidak akan ditaati. Maha benar Allah, Maha benar Allah dengan segala hikmahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, doa yang akan dipimpin oleh Ustaz Al-Kausar. Kepada Ustaz Al-Kausar kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. 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 Ila mungkin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina li hadhihi dunya wa manna minahum. Mari kita niatkan baca Al-Fatihah nantinya dan tahlil kepada almarhum orang tua kita. Yusnini binti Samawi, Zaini bin Maid, Zamrud Suhendra, Rahmat Bintang bin Hafid Teher Samawi, Ali bin Gani, Jahar bin Gani, Rahmah binti Salih, Sabardi, Azwar bin Marhimin, Rataina binti Daka, Samsidar Maidanis, Salimah Harudin, Kamsiar Elvina Hamdani bin Husain Nursima, Firli binti Hamdani, Dahmiyar Ramaini, Wahaziniyah Muhammad Nawainahum Walhumul Fatihah. Astaghfirullahaladzim. Afdal dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. 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 La ilaha
وعافه واعف عنه اللهم اغفر لها وارحمها وعافه واعف عنها اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافه واعف عنهم واكرم نزلهم واجعل الجنة مثواهم اللهم اجعله لهم فداء من النار ونورا في القبور وشافعا في يوم القيامة ومواصلة إلى جنات النعيم اللهم نور قبورهم بنور حبيبنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا اللهم أنزل علينا من بركات السماء وأنبت لنا من بركات الأرض واقصف عنا من البلاء واختم كلامنا عند انتهاء آجالنا بكلمة لا إله إلا الله وفي القلب نقول الله وباللسان الله الله اللهم اختم لنا أمورنا وأجلنا وأعمالنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين سر الفاتحة آمين يا الله آمين يا رحمن آمين يا رحيم يا مجيب السائلين استجب واستمع دعانا يا الله إنك أنت السميع الدعاء آخر دعانا الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Acara selanjutnya ceramah oleh Ustaz Zulfakri SAG. Kepada Ustaz Zulfakri kami persilahkan. Duduk di pokok dia nak. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي أنزل القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. الحمد لله الذي جمعنا في هذه الساعة وجعل جمعنا المرحومة وتفرقنا من بعده تفرقا معصومة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم فصل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم إمام المتقين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي.
Bapak-bapak dan ibu-ibu, inyak seratu nenek. Masalahnya Pak, ibu-ibu kok takut ngari kecil tubuh. Betulnya lain. Ini ibu-ibu nanti sikot di Manado. Inyak seratu nenek-nenek ambo udah juni termasuk anak-anak awak para hafiz dan hafizah Al-Quran. Hadirin wal hadirat jamaah rahimakumullah. Kita awali kegiatan taklim kita dalam kesempatan kini. Tentunya kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sampai saat kini nikmat dalam bentuk umur, sehat, kecukupan kebutuhan sehari-hari, dan kini yang lebih penting mana yaitu perlindungan dan keselamatan masih dicurahkan oleh Allah untuk kita. Mudah-mudahan dengan hadirnya kita bersama-sama di rumah Tafizko atau di pondok Tafizko, itulah salah satu ibadah dan membuat tercurahnya perlindungan, keselamatan dan kasih sayang dari Allah untuk kita. Amin. Ya Rabbal. Dan mudah-mudahan pula ikut amal ibadah dan akan mengantarkan kita nanti dimasukkan Allah ke dalam surga, tidak dihisab sama sekali, dan berdampingan dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat bayar yang jo salam, tak bosan dan tak bosan-bosannya kita mohonkan dan kita doakan kepada Allah, teruntuk untuk Nabi yang sangat kita cintai dan kita sayangi. Bapak Ibu, sayang tak kan Nabi? Nabi sayang tak kawan? Atau Nabi sayang kawan? Aku tak terang aja wajah. Bunyi lagi, cuma tak jalan Pak. Jawaban orang takut salah. Sebenarnya jawaban tu batu tu. Cuma kadang-kadang awak kan takut salah. Tak pede. Tu lah kecilnya pun tak pede. Enek-enek faham pede. Tak faham je fikir nek sikit kunia lu nek fikir. Nah, bukti Nabi sayang kawa bahwa Nabi itu masih bisa menolong awak sampai nanti di akhirat. Maksudnya di padang mahsyar. Jua beliau tolong kita? Jawab? Salah, bukan syafaat, syafaat. Beda tu, ya, antara syafaat dengan syafaat, apalagi syafaat. Itu lebih perang lagi. Ya, syafaat. Bapak Ibu ni nak dapat syafaat. Butuh syafaat. Kalau butuh tunjukan cara mendapatnya mah pengajian. Jangan lu. Dia cepet nama mu. Jadi pun tak kerajuan. Ustaz payah mau Ustaz. Kata Nabi, sia ndak meninggal kebiasaan, artinya taruhnya biasaan. Satyo azan selesai berkumandangkan ada doa. Allahumma rabbaha bihidda watit tamah. Hilang suruh. Jangan baca wassalah tapi wassalah, itu sad. Ya. Wassalatil qa'imah. Lagi. Ati Sayyidana Muhammadanil. Jangan baca wasi, itu wasi. Wasilah tawal fadilah. Apa lagi? Wasyarafa wadarajatan. Apa lagi? Aliyatan rafi'ah. Terus wab'athu maqamam mahmudanil ladzi wa'adta innaka la tukhlifun. Bapak Ibu, azan asar tadi lai terangan. Lai bajawai.
Adon ndak menjawab, jujurlah padaku. Salah satu sabab mangko ndak wajawe apa? Awak menganggap menjawab azan itu kan ibadah, ya ibadah gimana gitu. Pokoknya ibadah ketek itu Ustaz. Enggak. Ketika azan berkumandang, bapak ibu jawab elok-elok. Kata Nabi, siapa yang menjawab azan itu dengan benar dan baik, min qalbihi, kata Rasul, dakhalal jannah. Apa arti dakhalal jannah? Kata Nabi, dipastikan masuk surga. Betul kan sepele itu bapak ibu? Ya, tapi ingat ada dua syarat. Satu, jawab dengan benar, baik. Apa makna benar? Tajwidnya pas. Kadang-kadang jangankan nan menjawab, muazin kadang azannya bahasa lengkang pengkang lah. Tahu bahasa lengkang pengkang? Itu bahasa orang agam timur je baru tu. Bahasa lengkang pengkang, kawannya bahasa lemak. Hai tahu. Berarti yang pengkek di Sungai Puah cie je bahasa mana bu? Pak, bahasa lemak. Ada ndak terang azan yang kadang-kadang ndak tentu tajwidnya? Lain. Yang benar kan asyhadu, dibaca ini asyhadu. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu. Itu salah itu. Harusnya asyhadu. Nah, kata Nabi jawab azan itu dengan benar. Benar artinya tajwidnya jangan salah. Sudah tuh kata Nabi, jawab elok-elok. Dan kemudian munculkan jawaban itu dari hati. Siana namuah melakukan seperti itu, kata Nabi, dakhalal jannah, aku jamin dia masuk surga, kata Rasul. Amin. Ya Rabbal. Tapi tentu nak cukup jo amin seduh. Harus diiringi dengan nah, mudah-mudahan dengan kita jalehan fadilah menjawab azan ko, mulai azan mugari biko sampai nanti setiap azan bisa kita jawab amin. Caranya bahasa kanasin fadilahnya. Wa azan berkumandang, wa jawe azan tu bayangkan itu yang menjadi ibadah dan akan mengantarkan kita menuju sarugonya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Nabi, ketika azan itu selesai, jangan langsung salat sunat. Apa ibadah kita? Doa dulu. Itu doanya. Kata Rasul, siapa yang membiasakan azan siapa yang membiasakan berdoa sesudah azan itu, kata Nabi, apa fadilahnya? Halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah. Ambo jamin, ambo garansi, orang tu pasti mendapatkan syafaat yang nanti di hari kiamat, kata Rasul. Artinya bahwa selain dari bersalawat kepada Nabi, maka ibadah nan kedua yang akan Allah balas dengan balasan syafaat itu adalah membiasakan diri berdoa khusus sesudah azan. Mudah-mudahan ini bisa kita lakukan. Amin. Ya Rabbal. Karena ujungnya sarugo tu bapak ibu. Bapak ibu ni masuk sarugo kan? Ambo masuk sarugo. Ini istilah deh. Maka berserak jawapan. Tadi kompak nah. Ambo masuk sarugo. Nio masuk sarugo. Kini istilah deh. Kan? Apa-apa kalau kini dia masuk sarugo mana pak? Ambo apa? Kamu pak, ambo berapa? Oh ibu dah dicambilnya pak, mati lu sila. Bu, ibu-ibu yang dapat tempat VVIP yang bisa bersandar. Atau belum? Ambo lupa. Makasih pak, alhamdulillah alamin. Cara kajian awak kini kita buat perjanjian kontrak. Yang pertama kontraknya cara duduk pilih mana ke sana. Boleh bersimpuah, boleh berselo, boleh mau jual. Ndak boleh? Ndak. Kalau ada nak lalok lah. Nampak ada buat pak. Nyo kadang-kadang sebagai nawakku kan kalau di rumah cik matu ndak mau lalok. Yo kan? Matu yang kali yo nya pengalaman. Tiba mendengar kaji pak mbak barik sekali ya apa dia salah. Syaratnya ciknya matu jan piciangan. Nan ndak boleh cik mengatur ndak boleh mencongkong.
Mencongkong tahu? Lepeh ni buat apa ya? Lo ngemeh juga. Satu. Jadi kalau bapak ibu, nenek-nenek malutui dalam mandanyui luruhan kaki. Aduh. Sampai di mana sebentar kok? Hai. Enek-enek malutui dalam mandanyui inye-inye luruhan selapak. Daripada bagendong lu pulang kok. Karena kondisi awak tu memang tak memungkinkan di pasuan gitu. Satu. Yang kedua, kalau ada nan ragu, kece Allah fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan ke orang yang mungkinnya tahu atau anggap tahu. Kalau mengketo indak tahu. Artinya, kalau nanti bapak ibu ada yang ragu, silakan tanyakan. Untuk bertanya tu ndak usah pakai bahasa Indonesia lo. Kalau asal bahasa ampuah tu selesai tu bapak ibu. Setengah puas itu selesai itu mah. Nah, jemaah yang dirahmati Allah, bapak ibu yang berhormati, jujur selama hidup di Tampu Hangok sekali kombo kemari baru mengisi kajian. Kalau di Sarawak lagi Selasa petang ya bu ya. Jadi mau lihat ada wajah-wajah usang nampak di masjid. Nggak usang muka itu acok bersobok di surau. Nah, tapi banyak wajah-wajah baru. Nah, iyo sekali ku kemari yang bertajuk bapak ibu iyo sabana segeh bangunan pak. Rancak sangai. Kita doakan kepada Allah beliau yang lah mewakafkan harta beliau untuk membangun bangunan niko. Allah berikan balasan pahala yang dah anti-antinya sampai kiamat nanti. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bapak ibu yang berhormati dan dirahmati Allah, adapun judul kajian awak petang hari kini, judulnya 4 kelompok hamba Allah yang dirindukan oleh surga. Bahasa Minangnya 4 kelompok hamba Allah nan dirinduan dek sarugo. Balik ke cerita sarugo tadi, tiba di masalah hamba kininya lah banyak sedang dak serentak jawapan itu ya. Kecil ibu tadi wak lun mati lah dosa. Jadi kalau ingin masuk surga kini mati lu betul. Kalau Allah ingin memasukkan bapak ibu ke surga kini bisa enggak? Enggak tergo mati bisa enggak? Indah. Bisa. Ada dalilnya? Innama amruhu idza arada. Jangan baca syai'a, itu syai'a. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun. Alhamdulillah, lain banyak yang baca kun fayakun. Allah judul PDI pada ndak. Surah A tu Pak. Antu ibu lu nak jawab. Bu, kalau jatah hapa jangan diambil. Atau mau kau baca kak je laki bini lo. Lu ambil aja. Oh, dak, ambo kan ke situ madok surah A tu Pak. Yasin gitu. Sabar Pak, jatah Pak diambil kini. Surah Yasin ya. Ayat itu menjadi dalil bahwa di dalam ilmu Allah tidak ada yang tidak mungkin. Di dalam otak kita banyak yang tidak mungkin. Dan ambo ingat bapak ibu, jangan awak tutui Allah berbuat sesuatu ke kita dengan prasangka kita yang keliru. Wak kadang-kadang kan acuk tu bapak ibu. Di mana kan mungkin? Ndak kan mungkin sedudu kecek sia. Kecek awak kalau Allah ingin jadi ndak? Bapak ibu pernah ndak membayangkan kado tagak bangunan sarancak kursi kok? Kecek orang ini memungkin Allah mau. Ketika Allah yang mau, cukup Allah katakan kun. Innama amruhu idza arada syai'an. Hanya bahwasanya saja Allah itu kalau ingin melakukan sesuatu, cukup Allah berkata. Apa kata Allah? Apa arti kun? Apa arti kun? Ucap panjang nadu. Nyuci katanya nyo. Apa arti kun? Jadi fayakun baru jadilah.
Jadi babu. Bisa enggak ibu bapak masuk surga enggak pakai mati gitu kalau Allah ingin? Surga lah do. Dari mabuk tu. Allah kecil ibu bapak. Iyalah do surga. Allah. Lah pernah bisa lihat? Dari mabuk tu. Bu. Lah surga bu. Allah. Dari mabuk tu. Yang sampai VIP Pak yuk dia. Tadi pergi curah. Yuk. Lah pihak lah buat. Dua mau jual tambah lepas anda. Itulah VIP itu. Jadi ibu dari mana ibu tahu surga itu lah dong? Santiak-siak. Informasi ada atau tidaknya surga dari mana kita tahu? Tapi kisah Nabi Adam. Nabi Adam sebelum turun ke bumi diingat di mana tinggal dulu? Berarti surga itu lah ada tuh. Bapak Ibu, seluruh kita ingin masuk surga. Bahkan kita rindu bisa masuk surga, betul? Nah, pertanyaan Bapak Ibu, mengaji patang hari kok jam-jam barek kok. Barek ya Bapak Ibu dari pagi lah sibuk bekerja kan, kini kedua-dua sebenarnya kaji. Daripada Bapak Ibu lalu ancak mau tanya-tanya oleh. Kayak betul. Nah, Bapak Ibu menghormati, bedanya antara awak nan rindu jo sarugo na rindu jo. Bedanya kok yo? Ancak sarugo nan rindu. Alah biahnya kalau sarugo rindu jo. Oh dicarinya wak. Tu jalannya doh. Mana tek bayar tu betul. Kalau awak nan rindu masuk sarugo, dijamin wak masuk sarugo? Enggak. Tapi kalau sarugo nan rindu awak, dijamin wak masuk sarugo? Nah itu. Tapi bukan syarat. Nah itu dia. Nah kata Nabi, al-jannatu mushtaqatun ala arba'atin nafar. Sarugo tu kata Nabi rindu dengan 4 kelompok manusia. Masya Allah. 4 kelompok manusia. Artinya kalau bisa awak mau saukan diri awak masuk dalam kelompok dan sampai itu, kata Nabi, maka nanti di akhirat di padang mahsyar serugo kan minta ke Allah, ya Rabb masukkan si fulan. Kenapa? Dia melakukan amalan yang disebabkan itu aku merindukan kedatangannya ke sini ya Allah. Allahu Akbar. Satu dan kedua, masuk surga itu caranya duanya Bapak Ibu. Dan pertama masuk surang dan kedua dimasukan. Pak pilihnya apa? Pak masuk surga pindahkan dimasukan ke surga atau ke masuk surang? Masuk surang. Oh iya. Pak ini jawab masuk surang Ustaz. Bu. Lain jawab. Lain. Ibu niat masuk surga kan? Ibu ke surga tu nionya dimasukkan ke surga atau ke masuk surang? Beda aja pak. Kalau pak ke masuk surang, kalau ibu ke dimasukkan ke surga. Bedanya bu dimasukkan ke surga aja masuk surang. Kecil ibu nanti muka dimasukkan dia siangnya tampai. Jadi kalau masuk surang tak ketampai di surga. Oh. Boleh bu. Kini kan zaman demokrasi, boleh berpendapat. Kena di tengah bu. Ibu lagi cek, bedanya dimasukkan ke surga, ibu masuk surang. Surang saja jawaban gotong royong. Apa bedanya? Bedanya Bapak Ibu, kalau dimasukkan ke dalam surga itu berarti tahu beres. Iya cukup beres bu. Sama ibu di Barangkean ke Jakarta, ibu di Barangkean. Kalau di Barangkean itu tahu beres atau mau surang? Amanah ketujuh ke Barangke surang atau ke di Barangkean? Kalau masuk surga dimasukkan bu, kalau surga pintu dibukaan. Ibu, pintu surga bu. Siangnya cengke bu. Capek
Suri nama ieuan. Ayat. Sia? Ayat Al-Quran. Suri nan kabara, ayat nan kabara, juz nan kabara. Panjang mencari itu. Nan magiah tahu sergo tu bapintu Bapak Ibu hadis. Hadis hadis tentang keutamaan berzikir sesudah berwudu. Ibu sesudah berwudu, bapak sudah berwudu pakai zikir, pakai doa dah. Anda bisa baca? Asyhadu an la ilaha illallah la nabiyya ba'da. Enggak. Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni. Maka ndak seraminan tadi jawapan dia. Rami gini. Wa ja'alni min ibadikas. Nah, Bapak Ibu tahu, Bapak Ibu, ketika kita ucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Sambungannya? Wahdahu la syariah. Jangan baca sari. Kalau sari mengalih ketupik picar simpannya buaya. Namanya Kak Sari. Wah, kadang-kadang baca syari itu sari lah baca. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Tak kaji itu sari itu biko. Ya. Wahdahu la syarikalah. Sambungannya wa ashhadu anna Muhammadan abduhu. Tahu fadilahnya? Barang siapa membaca itu akan dia masuk surga. Bagaimana cara masuk surganya? Yaitu tadi. Futihat lahu abwabul jannati thamaniyatu yadkhulu min ayyasha. May yatawadda'a fayublighu aw fayusbighul wudu'a. Siapa yang berwudu, wudunya dia sempurnakan. Sesudah berwudu dia berzikir, berdoa. Apa yang dia ucapkan? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Maka kata Nabi, untuk orang tu dibukaan, anak dibukaan pintu surga. Bara jumlahnya Bu Pak? 8. Berarti yo tu surga bapin tu. Jadi kalau orang dimasukkan ke dalam surga, pintu dibukaan. Masya Allah. Artinya kan masuk dipersilahkan tuh. Kalau sampai wajah di dalam, diantar sampai ke dimawa ketinggal dalam surga. Istimewa enggak? Tapi kalau masuk surang Bapak Ibu, ya moncong-moncong mula surang. Buka pintu surang, cari tempat tinggal surang kau dapat lalu tepi-tepi surga tu. Nah, itu bedanya antara orang yang dimasukkan ke surga dengan yang masuk sendiri. Nah, kita kembali. Kata Nabi, ada 4 kelompok hamba Allah umat Rasul, di mana yang 4 ini kata Rasul dia yang dirindukan oleh surga. Mudah-mudahan kita bisa nanti mengamalkan, dan mungkin sebagian sudah mengamalkan. Apa amalannya? Apa yang dia lakukan? Kelompok pertama amalan kata Nabi itu orang-orang yang talil Quran. Pernah dengar istilah talil Quran? Apa itu talil Quran? Talil Quran itu tali itu bahasanya tilawah. Nah, izin Bapak Ibu ya, ibadah kita dengan Al-Quran itu ada 4 macam sebetulnya. Ada tilawah, ada tahsin, ada tahfiz, ada tadabbur. 4 macam ibadah yang bisa kita lakukan dengan Al-Quran. Yang pertama talil Quran atau tilawah. Apa itu tilawah, Ustaz? Tilawah itu Bapak Ibu, aku yang kajian aku juga. Tilawah itu adalah orang yang membaca Al-Quran. 1. Orang yang gemar membaca Al-Quran. 1. Sudah tu yang kedua, ketika membaca tersebut tajwidnya nyo perhatian, panjang pendeknya. Sudah itu latak barihnya, bunyi hurufnya. Sudah tu yang ketiga, bacaanku nyo sambuang sampai nanti nyo khatam. Bapak Ibu lah barangkali khatam saja mula pandai mengaji. Dak tetong le kan? Tahu ndak fadilah yang Allah berikan kepada orang-orang yang mengkhatam Al-Quran? Kata Nabi, ketika kita tuntaskan bacaan Al-Quran kita terakhir nanti di surat
Surat terakhir Bu. Surah Maka kata Nabi, saat kita mengakhiri surat An-Nas itu, Allah perintahkan lebih dari 60.000 malaikat Allah mendoakan kita yang mengkhatamkan Al-Quran. Masya Allah. Nah, itu yang disebut dengan tilawah atau talil Qur'an. Itulah amalannya. Yang pertama, orang yang gemar. Gemar ko bahasa ampuhnya tu. Suko rajin, pamuh. Bapak Ibu tanya cik lain, orang awak kau kalau mengaji dan banyak pamuh atau nama leh? Bapak Ibu rutin tak tiap hari mengaji? Atau tak kadang-kadang mengaji bantu ayam gadis batalu? Wah, bakok banyak nalai je kini Kadang-kadang Pak, maaf Pak ya, kadang-kadang Pak orang awak kau Pak mengaji bantu buat musim buah-buahan. Kalau sedang musim mengaji, Bapak Ibu mengaji, tapi kalau sedang musim tak mengaji, padahal Al-Quran itu tak terpaci sadari Pak. Bapak Ibu, padahal yang tilawah itu bagaimana orang itu tarik mengajinya. Persoalan bara banyaknya tak pernah ditentukan. Walaupun ada namanya one day one juice. Tahu nek one day one juice? Tahu? Artinya satu hari ada yang seperti itu? Masya Allah. Kalau sehari saja mengaji, berapa bulan muka khatam? Sebulan selesai tu. Kalau itu kerja Bapak Ibu setahun dah boleh kali tak khatam tu. Cuman ingat, apa yang kita ingat, boleh punya target, tapi perhatikan jangan sampai tajwidnya lupa. Izin Bapak Ibu, boleh menambah ilmu tentang masalah membaca Al-Quran? Boleh ya? Kita kan bicara ini. Kalau membaca Al-Quran ada dua macam kesalahan. Dalam ilmu tajwid dikatakan lahnah jaliyun, lahnah khafiyun. Apa itu jaliyun? Kesalahan fatal sebabnya dua Pak. Satu, bunyi huruf dan salah awak membaca. Salah membaca hurufnya. Maaf, bunyi huruf. Contoh Al-Fatihah sajalah Bapak Ibu deh. Siratal ladzi na'an. Karena ada ibu membaca sabar rasih atau kini sen atulah biasa mantun. Ini kadang-kadang di mungkosat tu membaca bersih itu. Siratal ladzina an'amta alaihim. Dekat di mungkosat, mungkosat biko siratal ladzina an'amta alaihim. Bahkan kadang-kadang Bapak Ibu yang salah itu bukan makmum, imam yang salah. Apa salahnya? Itu salah membunyikan huruf. Harusnya dibaca si, itu bukan si. Sod itu. Siratal ladzi, itu zal bukan lazi, itu zal. Siratal ladzina an'amta alaihim. Satu. Yang kedua, kau yang paling rumit cik lain. Atu Ustaz. Ihdinas siratal mustaqim. Salah. Bukan mustaqim tapi mustaqim. Tangan kedua tu kita itu dah kadang itu. Nah, kesalahan kita melafazkan bunyi huruf itu disebut kesalahan fatal. Satu. Yang kedua, letak barisnya dan salah awak membaca. Nan di atas tak baca di bawah, nan di muka tak baca di atas. Pernah tak seperti itu? Kalau pancapek mengaji kejadian itu Bapak Ibu. Nah, apa sih kunyusat? Kalau salah kita melafazkan huruf atau salah meletakkan barisnya dan itu sengaja kita lakukan dan kita tidak mau memperbaiki kembali, maka menurut para ulama tidak berpahala tapi berdosa baca Al-Quran. Sebab kenapa? Awaklah merubah arti ayat yang awak baca. Apalagi kalau bunyi huruf itu. Jadi kalau boleh hamba katakan Bapak Ibu, mohon di saat Bapak Ibu membaca Al-Quran, jangan lupakan tajwidnya. Ya ndak usah target banyak-banyak Bapak Ibu. Ndak takluk salaman 2 laman bagaikan ndak kemangar. Ya Pak. Ndak takluk dia Pak 2 laman, 3 laman kan Pak mengaji Pak. Ndak kebayang. Ya Pak ya. Yo Bu. Yo. Salah dengan tua. Salah lah. 2 laman sudah teluk masa 3 laman loh. Nah, Bapak Ibu, jadi
Itu yang pertama, tilawah. Jadi tilawah atau Al-Quran itu apa Ustaz? Orang yang gemar baca Al-Quran. Bapak Ibu pernah mendengar istilah hasad? Apa itu hasad? Iri atau Pernah enggak awak iri di dalam kehidupan kita? Lain, acok. Bapak Ibu tahu siapa yang pertama kali memakai sifat iri? Syaitan. Bukan. Anak Nabi Adam. Siapa? Nan yang punya penyakit iri Habil atau Qabil? Nan kadang Habil atau Qabil? Ibu-ibu nan di belakang? Oh, yang dapat VVIP di belakang. Bu, yang paling kadang anak Nabi Adam laki-laki Habil Qabil, Bu. Yang lainnya saja, Bu. Nah, kan? Apa Bu? Anak Nabi Adam dan paling kadang laki-laki itu namanya Qabil. Berarti adiknya Habil. Yang memakai sifat iri si Qabil. Nah, kecek Nabi sifat iri itu kan tidak boleh dipakai. Tapi apa kata Rasul? La hasada ila fitnatain. Iri itu tidak boleh, haram hukumnya kecuali untuk dua hal. Apa yang dua itu kata Nabi? Yang pertama yaitu kita boleh iri melihat orang yang gemar dan suka baca Al-Quran. Kalau mau iri yang mau lihat Bapak Ibu. Iri yang mau lihat. Bapak Ibu, mau lihat di media kok, Pak. Ada orang karajonya menjual talu buluang kah? Ya kan? Di muka ya makanan-makanan anak-anak itu kan di muka sekolah. Ketika anak-anak masuk lokal, Bapak Ibu ini menunggu jam istirahat itu, ndak payah itu doh. Duduk di situ, ndak main HP-nya, manganya asik baca Al-Quran, Masya Allah. Ambo mencari saja ya Allah kecakamu. Model itu susah beliau mencari pitih ya. Yang dikumpulkan paling untungnya paling 100-200 rupiahnya Pak. Tapi semangat baca Al-Qurannya luar biasa tingginya. Bantu itulah kalau kita lihat Bapak Ibu tukang becak dayung Pak. Di Medan, di Yogyakarta tuh Bapak Ibu kan masih banyak ada becak dayung tuh. Ketika ndak ada penumpangnya, Bapak Ibu nyududu ada becaknya tuh manganya nyasik mengaji gitu. Yang lebih dahsyat Bapak Ibu di Palestina. Di Palestina tuh Bapak Ibu, pasukan Palestina tuh kalau ke Baparang tuh di dalam terowongan tuh ngaji dulu tuh sebentar. Kalau seorang penjual telur gulung bisa meluangkan waktu untuk membaca Al-Quran, padahal ekonominya begitu sangat sederhana. Kalau seorang tukang becak dayung bisa meluangkan waktu untuk baca Al-Quran, lalu kenapa kita yang oleh Allah sudah dilimpahkan nikmat yang luar biasa, kenapa begitu sulit untuk meluangkan waktu kita duduk untuk bertilawah agak sejenak? Ada apa dengan kita? Kemalasan itu yang kita perturutkan. Padahal kata Nabi, amalan pertama yang kalau kita lakukan Allah buat surga itu. Apa amalannya kata Nabi? Yaitu orang-orang yang gemar dan suka baca Al-Quran. Jadi masalah bara banyaknya tidak ditentukan Pak. Bila waktunya terserah saja. Saya tahu ambo yang fakir di muka Bapak Ibu membaca Al-Quran kapanpun waktunya, pahalanya kan samanya Bu. Orang yang baca Al-Quran sesudah subuh, jom baca Al-Quran kalau sama ndak pahalanya. Bila mengaji pun enggak pahalanya Bapak Ibu. Di bulan Ramadannya, di luar itu sama saja Bapak Ibu. Nah, aja yang mau mengajak Bapak Ibu rahmati Allah, dia kena ikut hadisnya dari Nabi dan itu sahih kata Rasul, al-jannatu mustaqatun ala arba'atin nafar. Surga rindu dengan 4 kelompok manusia. Siapa kelompok pertama? Kata Nabi itu orang-orang yang gemar dan suka membaca Al-Quran. Yang kedua apa? Ibadah kedua itu tahsin. Apa itu tahsin? Memperbaiki tata cara membaca Al-Quran. Bu. Bacaan Al-Fatihah Ibu lah batu atau alun? Kecil awak? Pernah tak Bapak Ibu mencuba memarisukan bacaan tu ke orang dan paham dengan tajwid? Alun kan? Kalau pernah santiang tu.
Tapi kadang-kadang Bapak Ibu ado Jawa kok nan sudah dipailoi bacaan abiko pasti mau dipraktek sabananya balik ke dalam balik. Tu kalau nak ibarat lagu tu namanya Aku Masih Seperti Yang tu judulnya tu. Jadi kalaulah ada di antara kita yang ditahsin bacaan Al-Fatihahnya, mohon maka pakai yang diperbaiki. Jangan sebab kenapa kalau yang salah kita pakai kece ulama. Kita ambil yang terakhir Bapak Ibu, kece Ustaz Abdul Somad. Kenal Abdul Somad? Kenal? Kapan kenalan? Oh, kenal nama. Kece beliau Bapak Ibu. Ya, Al-Fatihah tu jangankan bunyi huruf nan salah, tasdidnya saja kurang Bapak Ibu, kata beliau salat batal, kata beliau. Contoh Al-Fatihah yang bertasdid di awalnya bunyinya Bapak Ibu. Udah tajawid dah boleh pula. Contohnya nah, kan banyak tasdid tu. Yang di bawah iya, jangan baca iya. Kalau dibaca iya, salatnya batal. Sebab kenapa deh? Karena ada tasdid hilang. Itu mengatakan Abdul Somad, bukan nama Bapak Ibu. Kalau cuman persoalan tasdid saja bisa membatalkan salat, apalagi yang lain-lain. Makanya saya sampaikan ke Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu salat membaca Al-Fatihah dan surat lain, tidak usah capek-capek. Memangnya kalau capek-capek itu Bapak Ibu banyak dan salah, nanti sedangkan lambai-lambai saja lebih banyak salah, apa dicapean gitu. Apalagi kalau kita berjamaah, kalau Bapak Ibu baca tidak usah capek. Semakin kita capean bacaan itu, maka akan semakin banyak salah. Semakin banyak salah, kata Ustaz Somad, salatnya batal. Apa arti batal? Ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu namanya tahsin. Yang ketiga yaitu Bapak Ibu masih dalam poin yang pertama, apalagi yaitu tahfiz. Apa itu tahfiz? Menghafal. Bapak Ibu hafalannya 30 juz atau juz yang ke-30? Anak-anak awak yang berajar di siku bara juz paling banyak. Ananda yang berampek nak? Yang berampek bara juz hafalannya? 4 paling banyak ya? Ini berapa juz? Udah berapa juz hafalannya? 1 juz. Ini 2 juz. Ini berapa juz? Berapa? 2 atau 4? Yang perempuan. Berarti berapa juz hafalannya? 2 juz. Yang perempuan 4 juz ya? Ada orangnya? Ada? Oh, enggak ada ya? Bapak Ibu kalau bisa ibu-ibu berajus? Juz ke-30 ya? Kan dapat juz ke-30 Dapat dong. Inna atainar pe. Idza ja ampe qul. Allah tu kan juz ke-30 tu. Payahna tu. Nah, kata Rasul, orang-orang yang hafiz Al-Qur'an apa kelebihannya? Nanti di padang mahsyar Allah pasangkan mahkota untuk ayah dan ibunya. Yang mahkota itu kata Nabi Bapak Ibu sangatlah terang cahayanya, lebih terang dibandingkan cahaya matahari, tetapi tidak silau mata memandang. Dan kedua Bapak Ibu, kalau punya anak hafiz Al-Quran sebut Bapak Ibu, apa kata Nabi balasan Allah? Dipasangkan baju kehormatan, baju penduduk surga untuk orang tuanya. Masya Allah. Ambo mengajak Bapak Ibu awak dek masyarakat awak orang kayu kita agnia kita lah dibuat bangunan. Ambo mengajak Bapak Ibu cubalah arahan anak-anak awak, cucu-cucu awak untuk ikut kegiatan. Sebab kenapa? Kalau ndak awak nak kamai situ sialai. Bara anak-anak yang belajar tahfiz di situ Bapak Ibu ada yang tahu? Bara orang 20 ya. Ada guru tahfiznya di sini. Mana guru tahfiznya? Hah? Apa? Mana Ustaz A? Oh di bawah. Oh iya. Yang ngaji tadi ya? Oh. Berdua ya. Nah, Bapak Ibu, itu tahfiznya. Keempat apa? Tadabbur. Apa itu tadabbur? Membaca Al-Qur'an sekaligus memahami maknanya. Lah kita kembali Bapak Ibu ya.
Jadi amalan pertamunan kalau wak karajuan oleh Allah dibuat sarugo dan rindu kita, yaitu amalannya adalah orang-orang yang suka gemar baca Al-Quran, baca Al-Quran tersebut dengan memperhatikan tajwid dan sambung bacaan tersebut sampai nanti imam khatam. Orang yang seperti itu kata Nabi yaitu orang-orang yang disebut sebagai talil Quran atau tilawatil Quran. Bisa dipahami? Bisa diamalkan? Bapak Ibu, kalau boleh hamba meminta awak dia Allah waktu sehari semalam berajam 24 jam kan? Bisa ndak agak 10-15 minit wa asiangan untuk mengaji sen? Supaya Bapak Ibu bersemangat melakukan. Bayangkan karena kaji kini kecek Nabi orang nan taruh mengaji bantu itu dari hari ke hari adanya taruh mengaji. Maksudnya hari kini nyoba mengaji, besok mengaji lu balik sampai taruh Bapak Ibu, persoalan waktunya terserah. Maka ketika kita lakukan Rasul, itulah amalan yang menyebabkan kita dirindukan oleh surga. Satu. Ada pertanyaan? Pas? Nah, ambo pas kok biar tiang bocah capek lo kita selesai nak. Yang kedua, dua saja. Yang kedua apa kata Nabi amalannya? Wahifzil lisan. Apa itu hifzil lisan? Orang dan menjago lisan itu apa? Muncuang. Bapak Ibu, wa etong nah Pak, wa sabuan asen doso yang sumbernya dari muncuang. Satu. Bagunjiang sekali ya. Anu pertama? Bagunjiang. Lain satu. Aco. Ya Allah. Yang kedua lain. Anu kedua? Apa? Baduto. Pernah baduto? Aco. Mana kayak aco? Bapak Ibu, nah tunggu loh, yang ketiga lain. Dosa yang disebabkan dek muncuang. Iri muncuang atau hati? Nah, berarti nama besar tuh. Yang sumbernya dari muncuang. Fitnah. Adu domba itu bahasa awaknya tuh. Tukang asuang. Aduh dalam kuah ku tukang asuang. Aduh dalam kurangnya ndak. Di dalam kau soleh-solehah sadonya, amin. Cie-cie lagi dong. Nah, tukang asuang. Alai. Mencacik atau pencacik? Apa beda mencacik je pencacik? Sama. Beda dong. Apa bedanya Ustaz? Kalau pencacik itu kebiasaan. Kalau mencaci sekali-sekali. Kini sekali. Bisuaknya tujuh hari namanya tu. Bapak Ibu awak masuk kelompok pencaci atau mencaci? Pak, tahu ndak apa-apa ambo? Bang aku di Minangkabau awak susah maju Pak. Kenapa? Dia ulah tukang cacik tu Pak. Ya. Orang pencacik ke Bapak Ibu ndak ada senang matu harinya orang ke kok. Ya. Baralah tek bayar ko bersiap-siap kapai baralek. Pakai baju nan paliang rancak betanyol ko yang bebek. Oh dah lah rancak nampak ambo kecil lakinya undeh. Rupo tek bayar ku kulit kalam-kalam tangguang loh. Nyu pakai lo baju kecek suami tek bayar ku pak iku ibu kami sangat bentuk baru bini je mesti suaca. Pede lah ibu tek bayar ku keluar kecek kan tium cak nampak. Dia tek bayar tu bantu wah pencatik masa donya. Bapak Ibu dan orang awak ku Bapak Ibu sarancak sesuatu pasti ada tapinya tu. Ya kan? Termasuk jo ustaz pun ada mencaciknya bu. Yun tu. Kadang dan ibu nak mencari ustaz kenapa? Dah ada ustaz kau ni saya kira. Dari mana bu tadi? Pak tadi nengah kaji di mana? Rumah Tafiz. Bah mengaji tadi. Li selesai lain. Li rancak kaji lain. Tu boleh.
Ustaznya bosannya, tapi bosannya hitam. Itu je masalahnya. Jadi Bapak Ibu, kalau kita masih kebiasaan mencacik, tahukah awak mencacik itu termasuk dosa gadang, dosa ketek? Siang cengkeh Bu. Al-Quran kok ayatnya Ustaz, wailul likul. Surah apa ya? Surah Al-Quran. Jadi ibu-ibu ku Pak. Surah apa? Surah Al-Quran je. Kita tu ya Pak, dua surah Al-Quran. Al-Quran tu bara jumlah surahnya biai. Bara jumlah surah Al-Quran kalau salah piwa saya itu. Bara? Sampai balik. Oh, syarat sampai balik. Nah, dari syarat sampai balik tu ana mau surah nanti tengok baca. Surah Al-Humazah. Li dapat. Nama dua dan dapat ni. Awak dan besok nak pakai kan kul kakul je ni. Kau nak ganti zaja, kau nak ataina sekali. Wal asriyah cukna. Ya. Wailul likulli humazatil lumazah. Artinya cilaku orang nan pancacek. Di dalam terjemahan tu kan dikatakan pencela tu. Sebenarnya Bapak Ibu, humazah julumazah tu sama isinya mencacik itu, cuman caranya beda. Kalau wailul likulli humazah, humazah tu cacik jo muncuang sama jo nan tadi. Dari mabuk bu balik baralek, siapa baralek anak Pak Anu tu ba tadi. Ya kan itulah ibu. Dan patut menantu apa aku bentuk pasal ero. Padahal apa aku bu dapat menantu sajuk rasa kadi jujung orang merapi gua. Bahagianya atuh pada awak. Memangnya bahatu bu menantu apa tu? Apa tu minat anaknya bu? Yubana segeh barasia kulit putih. Alis mato bak. Pipi bak. Bibi ya bak. Rambut bak. Tiba di menantunya bah, tiba di menantunya sudah hitam pendek lah gitu. Oh, bertambah hitam kali akan cak itu. Itu nampak cacik paling parahnya tu bu. Sudahlah hitam pakai kali lah itu. Itu dengan ucapan. Kalau lumazah mencacik tapi dengan bahasa tubuh. Kau contohan. Tapi tidak untuk ditiru dulu lah. Kau ibu-ibu saya contoh paling senang. Kecik laki awak kawak, bu, ayo ya. Kalau ibu amuh saran nambon ndak usahlah bertandang. Bu di rumah karajokan banyak. Ya, piring kadi cuci, sambal kadi bueh, nasi kadi. Jadi bubuan aja. Nah, itu anak nasi itu ni bubuannya kan? Tiba di bini nan pejawe Pak, bagaknya Pak, tagaan tenenya keceknya. Oh ya ceknya. Urusan dan batandang, urusan dan ayah kelapau kan ada nambek lo diadu nyuak kelapau Pak. Tu nan bagaknya tu. Tiba nan panakui bajawe, cuma mau belakang ke laki. Pernah enggak bantu itu? Oh, samunya tu dosa. Ibu-ibu lah minta maaf ke laki. Ibu sekali barang minta maaf ke laki. Sekali setahun. Ya Allah. Bilo tu. Hari ke puasa. Ya bu. Jadi kalau ndak ada puasa mungkin nak minta maaf dia. Buat tanya pak-pak nah. Tanya nah. Apa-apa udah punya salah enggak kami dia Pak? Jangan disawit. Punya salah Pak? Jangan dijawab. Punya Pak ya? Apa sekali barang minta maaf kami ini Pak? Ayah panalah melarang induk apa kau bersorak kau? Tanya ke ibu, suami ibu sekali barang minta dalam satu tahun berkali minta maaf ke ibu? Tahu ndak ibu sebabnya muka pak kau dah mau minta maaf?
Gengsi ya? Yo ya. Ego kan? Bu, suami itu kepala rumah. Berarti pemimpin kan? Pemimpin tuh memang punya ego, Bu. Oh. Oh. Makanya ibu, kalau kamu ngecek ke laki itu, jangan pakai bahasa perintah. Pemimpin tidak menerima perintah, tapi menerima saran dan masukan. Wah, aku cuma dia loh. Nggak ngawak aku gimana, Pak? Kenapa cecek cuma lah? Contohnya tuh ibu sedang masak di dapur. Nah, badan ram geruh di langit. Aku cewek, ya, yo. Di mana ya? Yo, ya, angketkan ke rumah cek ya. Aku cek laki, angket serang cek. Masa pemimpin disuruh? Coba ganti bahasanya. Ya, yo, Bu. Tunggu dulu. Ditunjukan Pak Wak aku dipotong ngaji dulu. Kecen ke suami itu, ya, apa cek? Ayah di laman, iyo bisa minta tolong ya ke manga. Tolong cek ya, bentuk kaujan dari maha. Kain dia terjamu leman. Bangga ke Jawa awak dijujuang itu. Lai mentu selamu kau. Yo lai Pak. Enggak dicepat. Awak aku kan kadang-kadang ke laki kelantihangan ame lah. Ustaz, itu tidak ada Ustaz. Tidak ada Bapak. Nah, Bapak Ibu, nah jadi mempunyai ego memang begitu. Kami laki-laki ku pemimpin, ya Pak ya? Ya Pak, hidup laki-laki ya Pak. Tapi ingat, walaupun awak pemimpin, kita punya salah. Ya, salah awak, ya dari muncuang tadi juga. Padahal Bapak Ibu, kalau salah itu tidak kita selesaikan di dunia, dia kira hero bisa tuh mah. Nah jadi banyak ya. Bagunjiang, baduto, mapitana, adu domba, mencace, mencamee. Jadi ada cek lebuk terkena dan babu di Minangkabau bu dan payah mencarinya urang apa muji sari mencarinya. Kalau kau mencaci selesainya betul. Ibu-ibu lah bertahun-tahun baru matang gue. Ibu masakan samba makan untuk suami ibu. Tunggu dulu. Sekali bara masakan ibu dipuji dek suami ibu. Sekali 1 tahun aja. Ngecek aja tuh, dan hitam kali aja kau. Jadi, Bu, ikhlasan saja ibu bakure memasak di rumah deh. Ikhlaskan saja ibu menggiliang lado sampai baraya ketiak di. Ndak usah diaruan pujian kenapa dak kadape ibu kenapa urang awak aku ndak pamuji do. Tapi cuba sasek sampai ibu kurang lama aja lihat dengan lo keceknya. Tapi ndak apa-apa di siko do. Apa-apa di siko soleh serunya. Amin. Di mana tuh? Tenah di Manado tuh. Kadang awak kalah haruk logo ke dipuji. Ya lu dibuatin kali jari untuk apa jago Nyo pupuah makan bertambah 3 kali bu. Aku dipuji kau. Dua-dua menibu kerimu puapa tu. Menunggu kata ondeh bu lama bana sampai ibu menunggu sepakas nyo. Lah sudah apa tu makan barat tambuhannya cekok? 3,5. Nah, sudah makan bertambah 3,5 mencari tunggak jadi diam. Kanyang paru dede ceknya. Sudah tuh bapak ibu dengan besan dapat tak kalau apa aku dan ibu kalau dulu saja tunggu tak. Ibu mangkit pilih kayak tu. Kok tahu dia mau dikundak emas? Ya salah ibu mana ibu tunggu banyak tak kamu muji doh. Tapi nanane tu perangai kami apa aku tu ndak ibu. Kalau sempat kami dibawa makan dek kawan kakadai nasi. Coba boleh aku tanya, bakot telambe ya pulang. Yo sobok je kawan tadi buat makan kamaya makan. Pada saya lu bakot duit lama sambanya. Nak baili ya. Masakan orang kadai dipujinya, masakan bininya. Tapi ndak apa-apa sih kodo, dia cari aja di sini. Nah, jemaah dirahmati Allah. Nah, jadi itulah dosa yang muncul darimu. Kata Nabi, wahif zilisan, jaga ucapan kita. Jangan kita menjadi orang yang baduto tadi.
Baduto ko yang mau bapak ibu duto baranak. Tahu duto baranak? Pernah mengajar duto baranak? Ibu bapak biasanya hadir di kegiatan kajian. Sekali kami tu nak pai doh, batu panik sebadan kau. Bertemu juran, bertanya orang kawak. Bakun tak tiba datang bu pak. Kadi kecian panik malu lo. Awak tokoh lo kau. Wak aji lu lai. Hajah lu lai. Masa aji ajah malin dengan kaji gitu kan. Bekecian, bakun nak tiba petang bu pak. De badan kurang sehat. Antara so parui mamiwa kapalo mendanyui. Allah makan ube. Alah, siapa membelian? Anak. Kama dibalinya? Tolong cek. Kalapau. Tu labaran suah kini. Alah, baradu tuanya lupa. Baradu tuanya bu. Ndak petong dah. Tunggu je. Lang lihat. Bakun ndak tiba ke patang, badan kurang sehat. Wah, siapa? Antara so parui mamiwa kapalo baradu igo Allah minum ube Allah bara siapa membalian anak bara di mana dibalinya di lapau bara labaran suah kini Allah bara itu duto mesadonya tu pernah bakar rajuan. Kadang-kadang kami apa-apa ko mau tabini je ko pelau sanang na ko. Assalamualaikum. Ayu sar ke je belakang ka. Assalamualaikum. Ya di maya ya. Ayah sar suruh, ma disuruh di lapau bakwa tu. Bu, ambo tunjukkan ke ibu biar nak dia tak ada laki yang muah. Baca ronyo video call. Gitu. Ya, ganti ya, video call ya. Kang-kangnya lagi kesuruh tu, Bu. Ambo pernah dapat cerita bu. Di mana ambo dapat cerita? Ke pengalaman pribadi seorang bapak-bapak. Nya sedang duduk di kafe. Mana pula bininya? Orang di kota ceritanya kan. Sedang di mana apa cek bininya kan? Oh papa sedang di masjid kini ceknya kan. Di masjid payo. Tuh enggak bertanya bininya. Tumben lah kirim ke masjid sekali kok ceknya kan. Ada cek bininya. Pak ganti pak dengan video call. Kang lagi ke surau tu. Untul di masjid di muka tu. Dutonya kan tu. Enek, nek, cucu tu jangan diota je ndak. Kemana nek, tapi mendengar nek kemana batu pai cik, ndak usahlah batu nek, ini kepencili orang mati je. Duto je kan? Ada orang nonton kadang-kadang. Baik. Lah jale kepe menyungkah lama kecil-kecil orang mati, duto je kan? Nah, jadi Bapak Ibu menghormati dan dirahmati Allah, intinya bahwa mulai dari kini wa usawanlah. Mengapa Ustaz? Kalau ndak bisa berhenti total, kurang-kurangilah baduto di. Kurang-kurangi mencacik di. Kurang-kurangi bagunjian. Kurang-kurangi mencamee di. Jadi alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan kita jago lisan kita jago ucapan kita, Allah takdirkan nanti di akhirat kita menjadi orang yang mustaqatun, dirindukan oleh surga. Amin ya rabbal. Bapak Ibu dekano anulah mulai taidang. Itu tandanya kaji akan segera kita akhiri. Mudah-mudahan paham Bapak Ibu? Lai bisa dipahami, bisa diamalkan. Nah, penutup terakhir. 3 ampek dulu lai. Adalah 6 kurang seperampek Bapak Ibu. Udah selesai Ustaz. Selesai salah. Ambo ke mengaji lu sudah bergari ko Nah, dua salah dulu. Nah, ibu bapak aman senang dua ko santiang ko. Yang pertama, dari hari ke hari kita hidupkan kembali kebiasaan membaca Al-Quran. Dan kedua, wak jagulah lai muncuang. Dan Allah hendak rida tu tinggal berjuang. Kalau tak longsong melakukan, cepat beristighfar. Bapak Ibu menghormati dan dirahmati Allah, itulah kajian kita petang hari ko. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bisa dipahami. Bisa dipahami Bapak Ibu? Lai bertambah ilmu sapatang hari ko. Alhamdulillahirabbil
Kita tutup kajian kita dengan doa penutup majelis ilmu. Tolong iriangan cek dan itu penting untuk kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu jamaah sadonyo, terima kasih banyak bana ambo degeh kesempatan berbagi ilmu. Atas segala salah jo khilaf ambo mohon maaf dan ambo mohon izin langsung berangke dek karena ba'da maghrib nanti ada kajian lo diampe angke. Terima kasih. Salam untuk keluarga awak sadonyo. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Sekian acara pada